Shalom. Oke, hari ini kita akan belajar memberi. Sebab begini, sebetulnya apa yang saya ajarkan ini semua adalah doktrin sebetulnya. Doktrin itu adalah ajaran dasar atau pondasi untuk mengenai sesuatu gitu ya. Nah, hari ini kita akan bicara masalah doktrin atau dasar daripada memberi. Saya sejak itu semakin doktrin itu sebetulnya dibutuhkan. Nanti setelah minggu depan saya bicara masalah memberi, tapi kemudian saya akan bicara masalah doktrin, keselamatan, Tritunggal. Nah, seringkali di sini banyak yang nggak ngerti dan nggak tahu. Pondasi itu harus ada. Pondasi itu harus ada. Nah, yang kemarin saya ajarkan masalah kemakmuran, itu pondasi bukan teologi kemakmuran yang banyak orang ngebenci, tetapi saya bicara kemakmuran itu adalah doktrin kemakmuran yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa yang saya omongin semuanya ada dasar firman Tuhan. Jadi saya bukan dari perkataan saya atau dari pendapat saya, tetapi memang firman yang mengatakan. Soalnya banyak jajaran ajaran yang jadi ngikutin pendapat daripada itu pendeta. Ya. Tetapi saya ingin berhati-hati bahwa pengajaran yang keluar dari mulut saya harus semuanya ada dasar firman-Nya. Kalau tidak ada dasar firman-Nya, lebih baik kamu pergi dari sini. Kalau saya udah ngaco, ya. Karena memang gereja atau hamba Tuhan yang sudah mulai ngaco itu berbahaya. Jadi berhati-hati. Sehingga sekali Tuhan awal-awal sekitar tahun 2005 itu ya, Tuhan ngomong sama saya, berhati-hatilah dengan pengajaranmu. Karena ya itu bahaya untuk dirimu dan untuk jemaat. Jadi mesti berhati-hati supaya tidak nyeleweng. Jadi ngacok gitu loh. Makanya saya selalu ketika saya buat khotbah selalu ada dasar firman-Nya. Jadi nggak ngelantur, tetapi semuanya ada dasar firman-Nya. Oke, apa sih dasar untuk kita memberi? Karena semua harus ada pondasi. Kita tidak bisa memberi tapi tidak tahu dasarnya, tidak tahu alasannya, tidak ngerti kenapa. Ya. Jadi tetap harus ada dasar-dasarnya. Nah, dasar yang pertama adalah kenapa kita memberi? Karena Tuhan itu yang memberkati kita. Jadi Tuhan yang jadi sumber uang kita. Berapa minggu lalu saya katakan begini. Orang bisa menjadi dapat uang atau diperkaya sama Tuhan kan ada dua hal. Karena kemampuannya sendiri, dia kerja keras. Dan yang kedua karena dia sadar dia itu dapat uang, berkat itu dari Tuhan. Ya. Jadi berkatnya itu karena Tuhan yang ngasih. Makanya kemarin saya katakan orang Kristen kebanyakan berpikir bagaimana cara mendapatkannya uang itu. Bukan bagaimana caranya menerima. Artinya apa? Berkat itu yang Tuhan kasih buka jalan untuk kita terima. Yang tadi dapat orderan gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi Tuhan yang bukan jalan untuk kita memberi. Untuk kita diberi sebuah kerjaan atau sebuah orderan atau gimana. Nah prinsipnya yang pertama adalah Tuhan jadi sumber berkat. Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Jadi di sini jelas sekali bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber yang membuat kita memperoleh uang. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Ya, ini bagi mereka yang mengakui, yang percaya bahwa gua dapat uang gara-gara Tuhan yang kasih.
Anggap ya. Ini nggak berlaku kepada orang yang mengatakan gue dapat ini karena keringat gue. Gue panas-panasan, gue berusaha, ini keringat gue. Gue bisa beli mobil karena keringat gue. Jadi ini nggak cocok buat mereka yang seperti itu. Ya, ini hanya yang cocok bagi orang yang memang mengakui bahwa Tuhan yang kasih gue. Sehingga apapun kalau buat saya, kepemilikan yang Tuhan berikan kepada saya, barang-barang, mobil, rumah, anak-anak saya kuliah, itu saya berpikir, saya mengakui bahwa itu semua karena Tuhan. Karena apa? Karena saya melihat asal mulanya. Sehingga saya bisa mengakui, saya nggak bisa atau menyangkali bahwa ini gara-gara saya. Karena saya tahu sendiri bahwa ini kenapanya, alasannya karena saya tahu sendiri ini memang total dari Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan ini karena keringat gua. Karena gua nih ngomongnya pinter. Enggak. Nah, ini bagi mereka yang mengakui bahwa berkat Tuhan lah ya. Nah, Kejadian 24 ayat 35. Kejadian 24 ayat 35. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Di sini ini kejadian pada waktu si Abraham mengutus anak buahnya yang dipercayai untuk mencari jodohnya si Ishak. Ini jadi ketemu disuruh ke negeri yang pertama si Abraham, negeri asalnya gitu loh. Nah akhirnya ketemulah yang namanya si Ribka. Nah ini ketemu sama orang tuanya, bla bla segala macam ya. Di sini si pelayannya Abraham ini ngomong, Tuhan sangat memberkati Abraham. Sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberkatinya, telah memberikan kepadanya kambing, domba, lembu segala macam. Jadi ada pengakuan dari anak buahnya. Tuhan yang bikin dia kaya. Apakah anak buah kita, anak kita, atau siapa kita yang bisa mengakui Tuhan bikin dia berhasil? Tuhan yang buat dia kaya. Nah, terus Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikatkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Oke ya. Berkali-kali saya bicara masalah firman ini. Ini untuk si orang Israelnya, Tuhan kasih tahu. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuasaanku, bukan karena aku kemampuanku untuk memperoleh, untuk membuat orang Israel berhasil. Tetapi harus kau ingat, nyadarin diri sendiri, Tuhanlah yang bikin. Tuhanlah yang kasih. Pertanyaannya adalah, sadar gak kita sekarang ini karena Tuhan yang kasih? Kita dapat uang, kita dapat kerjaan, kita dapat orderan. Karena siapa? Sadar gak atau kita mengingat gak ini semua karena Tuhan? Ingat, sadar? Dasar memberi karena kita tahu ini uang yang gue punya itu dari Tuhan. Tuhan yang ngasih.
Tuhan yang bukain jalan. Tuhan yang ngasih nih. Bukan karena gue mampu ngomongnya. Bukan karena gue kerja keras. Karena gue gini berbaik. Ini enggak. Ini semua Tuhan yang ngasih. Itu dasar pertama dulu. Pondasi doktrin awalnya adalah. Semua karena Tuhan. Amin. Yang kedua. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kan itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Oke, langsung dulu deh ya. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Nanti jelasin sekalian. Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan bahwa kita ini telah dibeli lunas. Kita ketika kita dalam dosa, kita percaya sama Kristus, dibayar sama Kristus dengan darahnya, akhirnya kita menjadi milik Kristus. Dengan konsekuensi kita akan masuk surga. Nah, Allah menyatakan begini, hidupmu udah beli. Sebab begini, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita ini ada pertukaran diri kita sama Tuhan. Kalau lu mau percaya sama aku, berikan dirimu gitu loh. Nah, ketika kita memberikan diri, ditukar sama darah Kristus untuk membasuh diri kita, untuk jadi kita ini dibersihkan. Sehingga kita menjadi manusia yang dibenarkan. Dan itu enggak gratis, kita dibayar. Nah, pembayaran itu menjadikan hidup kita itu miliknya Tuhan. Jadi apapun yang dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, semuanya adalah milik Tuhan. Kehidupan kita adalah milik Tuhan. Bukan milik kita lagi. Anggap gak? Jadi di dalam diri kita sebetulnya nih kita ini gak punya hak lagi. Karena semuanya hak kita sudah diberikan kepada Allah. Jadi ketika kita percaya sama Kristus, kita tuker. Dibeli sama Tuhan. Karena kita pengen diselamatin. Oke, lu mau selamat. Tuker diri lu. Karena ini keselamatan masuk surga. Lu mati, lu bisa masuk surga. Terjadi pertukaran. Nah, ketika pertukaran itulah kita nyerahkan hidup kita. Semua yang dalam diri kita, dalam hidup kita itu diserahkan kepada Tuhan. Jadi pribadi kita sekarang nih, hidup kita adalah milik Tuhan. Termasuk uang kita, anak kita, kerjaan kita, semuanya adalah milik Tuhan. Makanya kenapa anak-anak itu diserahkan kepada Tuhan? Sebetulnya karena kita menganggap bahwa hidup kita milik Tuhan. Semua yang kita miliki sebagai seorang tua itu adalah milik Tuhan. Saya memberikan anak saya untuk bisa melayani Tuhan. Karena hidup saya bukan hidup saya lagi, tapi Tuhan. Miliknya Tuhan. Nah, ini bicara masalah memberi. Dasarnya yang pertama adalah Tuhan yang jadi sumbernya. Yang kedua, kenapa kita memberi? Dasarnya oleh karena semuanya milik Tuhan. Lah tapi saya yang kerja. Makanya awalnya yang ngasih kerjaan siapa? Kalau engkau menganggap ini keringatmu, kau bisa komplain. Tuhan, saya yang kerja kok, masa saya kasih mesti memberi?
Nah, itu beda. Makanya awalnya ngakuin nggak ini semua berkat ini gara-gara Tuhan. Jadi kalau keduanya milik Tuhan, pertanyaannya ketika Tuhan ingin menyatakan gue pengen lu kasih, kita bilang Tuhan ini duit saya. Saya yang kerja. Kalau engkau Tuhan kesuruh, duit saya berkurang. Nah, kalau itu membuat kita menjadi berpikir, lah, kenapa gua ngasih? Ini kan kerjaannya dari jerih payah gua. Kenapa gua harus ngasih? Nah, makanya dasar memberi adalah harus pertama, ini berkat, gua dapat duit dari siapa? Gua ini kerja, ini dapat kerjaan dari siapa? Gue dapat orderan berapa segala macam. Ini duitnya dari siapa? Kalau kita menganggap ini duitnya dari Tuhan, kenapa? Duit berasal dari Tuhan yang kasih jalan. Ya karena kita menganggap juga ini miliknya Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh kita memberi, kita hanya mengatakan, Tuhan ini milikmu. Berkatnya duit juga dari engkau. Ketika engkau nyuruh, aku akan beri. Maka dasar memberi ini harus sangat kuat di dalam diri kita. Doktrin memberi ini harus punya benar-benar tertanam dalam diri kita bahwa hidup kita itu adalah milik Kristus. Hidup kita adalah milik Kristus. Segala sesuatu yang ada di ujung rambut kaki itu semua adalah milik Kristus. Ketika Tuhan ingin menyerahkan, ya sudah, ini milikmu Tuhan, saya beri. Kalau kita mengatakan ini duit gua hasil kerja gua. Masa gua ngasih? Ya nggak bisa dong. Nah, kalau orang nggak punya dasar memberi, nggak punya pengertian memberi, maka dia nggak akan bisa memberi juga. Dan ketika orang mau memberi, itu harus punya dasar yang benar. Jadi doktrinnya, kenapa kalau orang nggak suka dengan bahkan dibenci teologi kemakmuran? Karena masalahnya apa? Duit. Masalahnya bukan masalah duitnya. Ini permasalahan adalah dasar kita ketika memberi itu apa? Kita harus punya dasar yang kuat bahwa semua duit ini karena Tuhan yang kasih. Dan duit ini pun milik Tuhan, bukan milik saya. Kalau nggak punya dasar seperti itu, ketika kita mau ngeluarin, kita akan sayang. Gue capek-capek dapat duit. Masa gue mesti keluarin? Kalau enggak punya, problemnya begini. Tapi tetap juga kita harus tahu jaga-jaga. Tapi prinsipnya begini, saya ingin bicara kita sendiri aja deh ya. Maksudnya gini, kalau kita mau memberi, ketika kita memberi, ketika Tuhan ingin bicara sama kita, itu tergantung pondasi pengertian kita. Saran saya, punyalah satu keyakinan terlebih dahulu. Ini gue punya duit karena Tuhan yang kasih. Jalan. Duit ini pun milik Tuhan. Hidup gue sekarang ini bukan hidup gue lagi karena gue dibeli. Jadi Tuhan yang punya. Hidup dan mati milik Tuhan. Firman katakan. Hidup mati milik Tuhan. Anggap ya.
Kesadaran bahwa semua berkat yang diperoleh adalah akibat berkatnya Tuhan. Dan uang itu juga milik Tuhan. Karena seluruh hidup sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Jadi jika Tuhan menginginkan uangnya, bukan uang saya, uangnya diberikan kepada seseorang, persepuluhan, atau yayasan atau siapapun juga, maka kita juga harus mau memberikannya. Karena milik Tuhan. Tuhan bilang lu kasih, kita kasih. Tapi kalau itu kita menganggap ini jeripaya gua, ini milik gua. Gak bakal tuh namanya ngasih. Gak bakal. Tidak akan pernah. Karena menganggap ya ini duit gua. Gua yang keringet, gua capek-capek, panas-panasan pergi. Enak aja. Masa gua suruh kasih. Emang cari duit gampang. Nah, karena ngomongin cari duit, emang itu cari gampang. Jadi kan nganggap kan cari duit susah kan. Makanya hidupnya susah. Makanya cari duitnya juga susah. Karena dia ngomong ya. Bukan Tuhan yang ngomong. Dia yang ngomong. Emangnya cari duit gampang. Ya sudah. Makanya cari duitnya juga susah dia. Jadi yang kedua itu adalah bahwa kita harus tahu bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Bagi yang menganggap uangnya milik Tuhan. Jadi gini loh. Memang sih firman Tuhan itu sebuah pilihan sih ya. Sebuah pilihan untuk kita ngelakuin atau nggak mau ngelakuin. Tapi saran saya sih, lakuin. Benar, hidup sama Tuhan itu enak. Hidup untuk memberi itu enak. Bukan berarti ketika kita jadi gini, seringkali ketika kita memberi, kita menganggap bahwa Allah itu mengambil duit kita. Tuhan tidak ngambil duit kita. Contoh gini, Jesse pernah cerita tahun sekitar mungkin tahun 80 atau 70-an. Ketika dia mulai stasiun televisi, kan mahal itu. Dia bilang gini, Tuhan, ini duit 37.000 dolar. Zaman dulu tuh mahal, itu bisa sekarang 20-an atau puluhan miliar, ratusan miliar kali ya. Tapi ini kurang Tuhan. 4 hari lagi saya mesti bayar ke stasiun televisinya. Terus Tuhan ngomong sama dia. Oh nggak cukup ya. Tapi ini cukup buat yang lain ya. Maksudmu apa Tuhan? Kau nggak cukup? Iya. 4 hari kan ini nggak cukup, mesti bayar 4 hari. Iya Tuhan. Kalau engkau nggak cukup, buat yang lain cukup nggak? Maksudmu Tuhan? Kalau ada orang lain nih yang butuh, padahal engkau lagi butuh 4 hari lagi nih, bahkan kurang kan? Orang lain butuh, cukup tuh. Kau kasih nggak? Dia mikir. Tiba-tiba nggak lama kemudian datang temennya. Teman pendetanya. Saya minta sepakat yuk. Saya minta kita 2 sepakat. Kenapa? Gue lagi ngebangun gereja, gue lagi bangun bangunan gereja supaya Tuhan bukakan jalan untuk gue bisa. Karena gue kurang. Emang lu butuh berapa? 37.000. Si Jesse bengong. 37.000. Iya emang 37.000.
Ini yang kekurangannya yang mesti dibutuhkan yang ini. 37.000. Udah lu gak usah doa dah. Ini gue kasih. Hah? Yakin lu? Lu benar? Iya. Gue kasih. Gak usah doa. Tuhan udah ngomong sama gue. Lu bawa pulang. Kalau dia sekarang itu, maksudnya kalau dulu ya 37.000 itu kurang lebih sekitar 70 miliar, 80 miliar ya. 700 atau 800 juta. Sekarang udah berapa puluh miliar kan? Kasih. Jadi selama 4 hari itu tinggal 4 hari lagi. 37 nggak cukup apalagi 4 hari gitu kan. Tapi Tuhan kasih. 72 Allah. Saya lupa kurang lebih sekitar gitu. 72 ribuan. Tuhan lipat gandakan dan bayar semua. Ketika Tuhan menyatakan ini milik Tuhan. Ketika Tuhan suruh kasih. Saya belum lama juga. Ketika saya dapat berkat, Tuhan taruh dalam hati saya. Kamu kasih ke orang ini. Saya bertanya, Tuhan kenapa? Pokoknya kasih. Di hati saya tuh didesak. Ngerti ya? Kita tahu kan kalau hati kayak lagi didesak tuh lagi gak enak gitu kok. Ya ngerti deh ya ada perasaan kayak gitu ya. Ya udahlah. Akhirnya ketika kamu saya kasih. Tapi ngobrol-ngobrol akhirnya saya tahu memang lagi susah. Yang saya maksud gini. Ketika Tuhan menginginkan kita memberi dan kita tahu ini miliknya Tuhan. Tidak akan ada namanya rasa rugi. Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Ini yang ketiganya. Kenapa alasan kita memberi? Tuhan menginginkan kita menjadi pemberi atau saluran berkat. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Supaya dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan ingin menjadikan kita seorang stewardship. Atau pengelola. Tuhan menginginkan kita menjadi saluran berkat Dia. Tuhan menginginkan kita menjadi pengelola. Jadi gini, yang namanya pengelola ya, adalah orang yang punya kerjaan untuk mengawasi atau mengurus sesuatu seperti organisasi atau properti. Jadi pengelola adalah seseorang yang diberikan kepercayaan atau wewenang untuk mengurus atau mengendalikan sesuatu. Nah, kalau seorang pengelola keuangan adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk mengurus sejumlah uang untuk bisa dikelola demi kepentingan yang punya duit. Itu namanya seperti manajer investasi. Kita kasih duit ke manajer investasi, lu urus, gue pengen lu dapat. Gue pengen ini bisa berkembang. Nah, jadi Tuhan ingin kita menjadi seorang pengelola. Tuhan kasih gue berkati lu urus duit ini. Ya, kalau gue ngomong, kan manajer investasi kan gini, gue punya duit kan, punya bos. Gue sebagai bosnya gitu ya. Gue pengen lu beli itu. Si manajer investasi, oke bos, gue beli. Artinya ketika kita menganggap saya sebagai pengelolanya keuangan Tuhan. Karena ini duitnya kan semuanya milik Tuhan. Jadi ketika Tuhan nyuruh saya untuk jual atau untuk, ini saya bicara, untuk memberi, saya harus bertanggung jawab untuk memberi. Artinya ngelakuin apa yang Tuhan mau. Artinya kita menjadi berkat buat orang lain, buat gereja atau siapa? Ketika Tuhan suruh. Karena kita menganggap semuanya ada milik Tuhan.
Ini berkat dari Tuhan. Makanya awal tuh berkat dari Tuhan. Ini semua miliknya Tuhan. Jadi ketika Tuhan suruh, karena saya sebagai pengurus ya, karena ini memang punya Tuhan. Ketika Tuhan suruh, ya saya kasih. Lah yang punya kan Tuhan. Jadi ketika seseorang yang mau memberi, itu dasarnya adalah itu. Nah kalau dia nggak punya dasarnya, nggak punya dasar untuk memberi, dia nggak bakal mau memberi. Karena dia menganggap ini duit dari gue kasih kerja gue. Nah kalau orang yang pengelola, ini duit dari Tuhan. Tuhan suruh kasih, gue kasih. Nah kalau yang punya ini kerjaan gue dari mulut gue capek-capek. Ini kerjaan gue dapat duit ini. Masa gue ngasih? Ini kan hasil kerja gue. Jadi kenapa orang bisa memberi, ada yang suka memberi, ada orang yang gak mau memberi. Yang memberi per sebulan, ada yang gak mau per sebulan. Karena menganggap ini bukan duitnya Tuhan. Ini duit gua, sekerja gua. Dasarnya adalah ini uangku. Bukan uang Tuhan. Nangkap? Jadi Tuhan menginginkan kita kalau kita bersedia sebagai seorang pengelola keuangan. Kita jadi stewardship Tuhan. Nah, contoh firman-Nya 1 Yohanes 3:17, maksud untuk memberi. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Ya. Ini Tuhan menginginkan pada waktu kita melihat ada seorang berkurangan, kita bantu. Nah itu contohnya. Nah maksud saya begini. Ketika kita, contoh gini, saya manajer investasi ini. Ketika ada orang ngasih saya uang untuk saya investasikan, saya harus bertanggung jawab dengan uang yang ada untuk bisa dilipat gandakan. Kalau ternyata saya mampu, maka dia akan kasih saya modal lagi begede. Untuk saya bisa lakukan lagi, bisa menghasilkan lagi. Nah sebetulnya kalau kita menganggap ini duitnya Tuhan, Tuhan sebetulnya lagi memberikan yang namanya kepercayaan atau ujian kecil. Lukas 16 ayat 10 sampai 11 dulu. Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Barang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa akan percayakan padamu harta yang sesungguhnya? Jadi gini, ketika kita memberi, dasarnya karena Tuhan yang kasih ini duit ini milik Tuhan, gua mau jadi saluran berkat Tuhan, gua beri. Ketika Tuhan melihat hati kita, oh dia tuh mau memberi. Itu sebetulnya adalah ujian. Itu adalah ujian ketaatan, kepercayaan. Ketika engkau memberi karena kau taat, aku suruh memberi engkau taat, engkau setia dalam perkara kecil, aku akan berikan perkara yang besar. Ketika kita memberi, sebetulnya Tuhan akan kasih lagi yang lebih gede. Tapi problemnya, tidak semua orang percaya ketika memberi. Sebab apa? Ketika dia memberi, dia keluarin duit, kehilangan uang. Dia tidak melihat ini adalah milik Tuhan. Dia tidak melihat ini sebetulnya sedang diuji. Sebetulnya ada berkat yang di belakang
lagi nunggu. Lu ngasih, orderan banyak. Lu gak ngasih, ini gak kebuka. Itu butuh ketaatan plus kepercayaan. Gak taat, gak percaya, gak dapat. Perkara besar, gak dapat. Ada yang lebih besar, gak dapat. Makanya orang yang tidak memberi atau gak suka memberi, orangnya segitu saja. Tetapi mereka yang suka memberi. Kenapa? Ketika kita memberi, itu kita sedang menabur benih. Kalau kita nggak setia dengan uang yang Tuhan berikan pada kita, bagaimana Tuhan akan berikan yang lebih besar? Harta yang sesungguhnya nggak bakal bisa. Saya memberikan dasar memberi. Bersyukur kalau ada orang yang ngerti. Memang uang yang kita punya adalah milik Tuhan. Kalau sudah tidak punya yang namanya dasar ini, kau tidak akan pernah bisa mau memberi. Yang terakhir, alasan memberi. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21-nya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dari semua yang pertama bahwa berkat dari Tuhan, kita dibeli, yang kedua kita dibeli sama darah Kristus, uang kita milik Tuhan, kita bersedia menjadi pengelolanya Tuhan. Semua dirangkum jadi satu karena mengasihi Tuhan. Gua memberi ini karena gua mengasihi Tuhan. Bukan ada maunya. Kalau kita akan benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berilah persepuluhan, berilah maka kamu akan diberi. Ketika Tuhan menyuruh kita beri, tapi kalau kita nggak punya hati yang mengasihi Tuhan, kita nggak akan memberi. Problemnya, aturan mainnya Tuhan. Lu nabur, lu nuai. Lu nggak nabur, lu mau nuai apaan? Nanam aja kagak. Itu aturan mainnya Tuhan. Firman Allah kata di Kejadian, selama bumi masih ada, belum dihancurin ya, itu namanya musim menabur, musim menuai, ya panen apa tuai sama panen gitu ya. Menanam dan manen, panas dan terik ya, panas dan dingin, ya kan, hujan kemarau lah gitu ya, itu tidak akan berhenti. Selama kita menabur, kita akan menuai.
Itu hukumnya Tuhan. Jadi jangan bermimpi untuk engkau diperkaya, engkau diberkati luar biasa. Kalau nggak pernah nanam. Ini sebetulnya saya mau ada ngomongin. Tadi saya berdoa sama si Agus. Doa, Tuhan banyak ngomong. Sampai selesai itu saya ngeri. Saya ngeri. Terus saya jadi bengong gitu. Begini, terus saya agak lembek sih ya. Apa namanya ya? Jadi ketika saya khotbah, saya jadi lebih kecenderungan sebagai seorang gembala. Saya mesti harus berani menampilkan istilahnya gini, sisi daripada kenabian. Ngomong apa adanya, ngomong mungkin akan jadi nusuk, benar-benar nusuk ke kamunya. Dan saya harus berani. Karena memang apa ya, minggu depan mungkin akan lebih ketusuk kamu pokoknya. Saya harus menyatakan apa adanya. Pondasi gereja, pondasi jemaat itu harus kuat. Jadi pondasi untuk kita hidup sama Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup untuk bahagia, itu harus kuat. Semua ada aturan mainnya Tuhan. Enggak ngikutin aturan main Tuhan, enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa hidup bahagia, enggak mungkin. Kan itu dari sebuah aturan-aturan main. Nah finalnya adalah ketika kita memberi itu karena kita mengasihi Tuhan. Karena hati kita tidak ada uang. Hati kita adanya Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyuruh kita memberi, hati kita karena mengasihi Tuhan, gua kasih. Tetapi kalau hatinya uang, kita tidak akan bisa mampu memberi, mengasihi Tuhan. Ketarik. Hatinya di sini, ada uang. Tapi kalau hatinya adalah Tuhan, uang itu hanya sebagai alat. Dia akan memberi. Tapi kalau uang ini sebagai nyawanya dia akan pegang. Saya menabur rumah. Saya nuai apa? Makanya saya nggak bisa ngomong. Ini semua dari diri saya. Ketika Tuhan bicara, oke Tuhan, saya kasih. Karena hidup saya milik Tuhan, semua harta saya milik Tuhan. Tuhan bicara, give, saya memberi. Kalau dasarmu tidak ada hati untuk mengasihi Tuhan, ngeluarin duitnya setengah mati, bahkan gak mau. Ketika Tuhan suruh saya, ketika kan saya lihat yang di apa tuh, gereja depan, gereja saya zaman dulu. Ketika saya lagi nyetir, saya ngeliat itu di atas lantai 2-nya berhenti, nggak ada lagi renovasi tapi berhenti. Saya bilang waduh bahaya nih, soal lantai 2 tuh kan dia pakai bambu begitu. Kalau nggak dipercepat itu bambunya rusak, ya kan? Udah bambu rusak nanti makan biaya duit lebih gede lagi. Terus saya merasa bahwa Tuhan suruh saya memberi. Supaya beresin lantai 2 lah. Karena saya tahu itu gereja, karena dulu saya pernah di sana. Itu gembalanya adalah luar biasa tidak pedulinya. Saya tahu banget. Jadi saya tahu, makanya kan gak kelar-kelar tuh. Nah pada yang kedua saya Tuhan oke, kamu kasih. Jadi saya memberi walaupun orang itu sangat benci sama saya. Saya katakan benci ya, benar-benar benci kepada saya. Itu gembala. Tuhan tetap suruh saya beri. Gak peduli siapapun itu orang, saya cuma lihat Tuhan. Jesse sempat ngomong gini, sekalipun ya, Tuhan suruh saya ngasih si Elon Musk, saya akan kasih. Orang terkaya dunia, ya sekarang nomor berapa, 3 atau 4 ya.
Sekalipun misalnya Tuhan suruh saya memberi kepada Elon Musk, saya akan beri. Artinya apa? Itu adalah perintah Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan apa yang Tuhan suruh. Tapi kalau hati kita uang, kita akan mikir, ini uang gue dapatnya susah. Sekarang gue mesti ngasih. Enak aja. Nah, itu hatinya mengatakan bahwa ini duit gue susah dapatnya, ini duit hasil kerja gue, bukan dari Tuhan. Wow, puji Tuhan, saya gak pernah berpikir kayak begini. Ternyata inilah dasar memberi. Pertama, kita tahu, gue dapat kerjaan, Tuhan yang ngasih. Gue bisa dapat orderan nih, Tuhan yang kasih. Gue tahu gue percaya sama Kristus, hidup gue bukan gue lagi, Tuhan yang hidup. Jadi hidup gue milik Tuhan. Termasuk duit gue milik Tuhan. Yang ketiga, karena ini milik Tuhan, Tuhan jadikan saya pengelola. Engkau suruh kasih, saya kasih. Karena aku mengasihi engkau. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan setia dalam perkara besar. Begini loh. Tuhan tidak mau ambil duitmu. Tuhan ingin melipat gandakan duitmu. Tapi dia butuh benih. Kalau otak mau bilang, aduh duit gua hilang, duit gua mesti keluar. Sayang dong. Ya sudah, hidupmu akan dapat situ aja. Tapi kalau engkau menganggap, oke Lord, ini saya. Tuhan, gini loh. Tuhan ingin memberkati kita. Ya, dengan kekayaan, dengan hal-hal yang besar. Tapi Tuhan butuh mana benihnya. Mana benihnya. Seorang perempuan gak mungkin hamil kalau gak ada benih yang tertanam di janinnya. Di rahimnya. Di janin. Jadi udah jadi. Di rahimnya. Gak mungkin namanya kita mau pohon mangga. Tetangga punya pohon mangga. Udah berbuah. Terus kita dengan enaknya nggak mau ambil semua. Bisa nggak? Paling kita minta. Minta cuma dikasih berapa sih? 2, 1. Tapi yang punya itu bisa ngambil semua nggak? Kalau kita menabur ya kita bisa nikmatin. Tapi kalau kita nggak pernah nabur bagaimana mau nikmatin? Jadi ketika kita memberi bukan kita sedang kehilangan uang. Tetapi kita sedang mengasihi Tuhan, taat sama Tuhan. Menjadi pengelola Tuhan untuk Tuhan bisa melipat gandakan. Apakah kita boleh berharap? Boleh berharap. Loh tapi firman katakan ketika kata memberi tangan kiri boleh kata. Begini loh. Ketika kita memberi menolong orang lain. Jangan berharap orang lain tangan kiri ini, orang lain itu jadi apa namanya ya, memberi hormat atau ngarepin orang itu balas jasa sama kita. Enggak. Tetapi ketika kita memberi, kita boleh berharap untuk Tuhan memberikan tuaian. Apakah salah? Ya enggak salah karena memang sistemnya adalah tabur tuai. Problemnya banyak gereja nggak ngajarin bahwa ya namanya kita nabur ya udah kita jangan ngarepin Tuhan ngasih lagi, udah lepasin. Makanya nggak nuai. Lah kalau kita nabur
Pasti ada Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Tapi nggak perlu yang namanya kayak orang apa ya. Nuntut-nuntut Tuhan, nggak perlu. Tetapi percaya, berharap bahwa tuayanku ini satu hari. Taburanku satu hari akan tuai. Jadi ketika saya menabur itu gereja, saya berharap satu hari saya akan mendapatkannya 100 kali lipat. Ya boleh dong. Yang nggak boleh ngarepin orang lain. Si Copeland pernah ngomong ke Pak Jesse. Dia bilang gini, hati-hati. Akan ada orang-orang yang menganggap engkau adalah sumber. Maksudnya apa? Ada orang-orang yang ngarepin lu ngasih ke dia. Benar, ada orang datang gini. Tuhan ngomong nih. Firman katakan, berilah dan maka kau diberi. Tuhan ngomong nih. Jesse, bayarin rumah saya. Dan itu terjadi emang. Jadi akan ada orang-orang yang ngarepin kita ngasih. Jangan. Jangan membiasakan orang itu ngarepin ke kita. Enggak. Supaya orang itu berharap sama Tuhan. Contohnya dulu yang si Koadi pernah ya, yang gerejanya sananya begitu. Ada orang datang, cewek, si Inci, ngomong, gue butuh duit nih, pinjem duit lu dah, dikasih. Minggu depannya, iya nih gue lagi mau bayar kontrakan, dikasih. Minggu ketiganya lagi, dia minta lagi, dikasih. Jadi menjadikan Koadi itu sebagai sumbernya. Sampai akhirnya begah sendiri. Ketika dia minta, dituain aja katanya. Karena ada orang-orang yang bilang, dia kan udah diberkati. Seharusnya itu berkati gua juga dong. Pelit banget tuh orang. Saya sudah tahu namanya beri ada yang memberi dong. Nah itu adalah orang-orang yang akan mencari engkau sebagai sumbernya. Jangan menjadikan dirimu sebagai sumber. Atau jangan jadikan dirimu berharap kepada manusia. Berharap kepada Tuhan. Amin. Dan orang lain itu, saya sebagai gembala juga. Bukan berarti ada orang-orang yang berharap sama saya. Contohnya kemarin ada yang si telepon ke saya nangis-nangis. Saya nggak kasih. Gua seharusnya ngasih dong. Nggak bisa. Kenapa? Ketika saya ngasih, saya tahu ini salah. Saya ngajarin dia bagaimana cara berhutang. Saya ngajarin dia bagaimana berharap kepada saya dengan kondisi yang salah. Dan saya pengen betulin. Kamu harus begini, gini. Kenapa? Saya pengen ngajarin dia bagaimana cara pemecahannya. Tapi dia nggak mau. Ya sudah. Jadi ada posisi kita mau memberi, tapi kita harus tahu. Prinsipnya adalah karena memang Tuhan yang nyuruh. Kalau Tuhan gak nyuruh, ya udah jangan ngasih. Tapi kalau dalam hati kita ada sebuah desakan, yang saya waktu itu dikasih desakan, kasih. Nah saya tahu berkali-kali bilang, Tuhan ini benar dari diri kau tuh gak? Kasih. Ini sesuatu yang sudah nggak bisa nggak bisa dipungkirin gitu loh. Ini memang udah desakan hati. Saya ngasih. Jadi kita harus punya doktrin atau fondasi memberi. Yang pertama kita harus tahu bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Yang kedua bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Ketiga bahwa kita adalah pengelola. Keempat karena kita mengasihi Tuhan. Itu fondasi terbawah. Tinggal ngebangunnya. Nah, minggu depan saya akan bicara. Betul saya pengen 3 atau 4. Tapi gara-gara tadi paling besok terakhir dalam memberi. Ini masalah dasarnya.
Saya besok bicara masalah motivasinya. Motivasi daripada memberi. Itu lain lagi pengajarannya. Tapi biar hari ini sadar dulu. Amin. Makanya ajaran Tuhan ajarkan sama saya masalah kemakmuran, masalah memberi. Semua ada dasar ayatnya. Amin. Saya berharap ini bisa menghancurkan kepala-kepala yang keras, kepala batu. Dan mulailah terbuka. Allah itu, aduh. Tahu gak Tuhan ngomong apa tadi? Tahu gak di sini? Tuhan katakan gini, aku memberkati mereka luar biasa. Ada orang-orang di antara kamu itu diberkati luar biasa sama Tuhan. Tapi mereka lupa sama Tuhan. Mereka hanya mau terima berkat. Tapi mereka tidak mau memberi. Yang seharusnya mereka lakukan. Makanya dijadiin satu karena mengasihi Tuhan. Saya gak usah panjang lebar lagi karena udah terlalu lama. Minggu depan itu pun juga terpaksa tidak dimasukin di YouTube. Karena cukup keras. Jadi saya akan bicara untuk di sini saja. Karena memang dalam fondasi memberi dan motivasi memberi bla bla yang lain itu butuh pedang yang tajam, nusuk yang mesti jelek. Tapi ya susah juga kalau udah pakai ilmu kebal, ilmu keras kepala. Saya sih berharap sih terbuka hati. Allah itu sangat-sangat mengasihi kita. Dia ingin sangat memberkati kita. Dia cuma udah kasih, tapi kamu lupa. Lupa bahwa ini miliknya Tuhan. Dan kau tidak mau memberi. Padahal ada yang lebih tinggi lagi. Yang nunggu lu lakuin. Gua kasih tuh. Problem yang gak mau ngelakuin. Kenapa? Tuhan, ini gue beli, gue dapat duit ini. Susah payah Tuhan. Udah lah, nanti kepanjangan lagi. Oke yuk musik.